Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alaisha zalika biqadirin ala ay yuhiyal maula. Bukankah Allah itu kuasa pula menghidupkan orang mati? Logikanya adalah begini. Ketika sebuah perusahaan motor atau mobil menciptakan produk, maka perusahaan itu, pabrik motor dan mobil itu juga memiliki kemampuan untuk memperbaiki, untuk kembali membuat mobil-mobil yang rusak, motor-motor yang rusak itu untuk hidup kembali. Itu logikanya. Pun begitu Allah yang menciptakan manusia juga dia mempunyai kemampuan untuk menghidupkan kembali ciptaannya. Ketika ciptaannya itu mati lalu kemudian menjadi lapuk, lalu kemudian menjadi tulang belulang. Lalu kemudian kelak nanti mereka akan terkejut bagaimana kemudian mereka hidup kembali dengan bentuk yang benar-benar sempurna. Bahkan urat-urat di tangannya pun terlihat begitu menyerupai ketika dahulu dia hidup. Itu logikanya bagaimana kemudian Allah berkata, bukankah Allah itu kuasa pula menghidupkan orang yang mati? Adalah suatu hal yang sangat mudah. Meskipun kita mempunyai mobil yang rusaknya luar biasa, mesinnya tidak bisa jalan, bodinya sangat hancur. Namun ketika kita memiliki keinginan untuk memperbaiki mobil itu, tinggal bawa saja ke pabriknya kalau pabriknya itu masih ada. Kemudian pabrik itu kemudian akan mendesain kembali apa maunya orang itu sesuai kemampuan orang itu sampai mana. Dan Allah itu tidak memiliki batasan kepada manusia. Tidak memiliki apa tuh istilahnya ya, kalau untuk memperbaiki itu harus memiliki uang atau harus memiliki apa, tidak. Namun secara otomatis Allah berjanji akan kembali menghidupkan ruh-ruh orang mati itu, jasad-jasad orang mati itu, dari sejak zaman Nabi Adam sampai kiamat, sampai hari pembalasan, dikumpulkan di dalam padang mahsyar. Ini adalah sebuah pertanyaan. Allah sekali lagi bertanya kepada manusia, bukankah aku ini memiliki kuasa untuk menghidupkan orang yang mati? Makanya ketika Fir'aun, ketika Namrud, raja-raja dahulu yang mengklaim dirinya adalah Tuhan, tinggal disodorkan saja surat ini. Apakah mereka mampu menghidupkan tulang belulang itu? Apakah mereka mampu menghidupkan roh yang sudah mati, jasad-jasad yang sudah mati? Tidak bisa. Maka sampai kapanpun dia itu bukan Tuhan. Sesuci apapun, sehebat apapun, semulia apapun, ini adalah Allah sekali lagi sebagai tanda-tanda orang yang berpikir, ini mengajak manusia, ayo mari berpikir. Jangan malas untuk menggugah akal kalian itu agar sehat, agar kembali aktif, agar kembali bekerja, agar kembali mengharap ridhonya, agar kembali mengharap hidayahnya, untuk kembali kepada kebaikan, untuk kembali kepada jalan yang lurus. Senantiasa itu Al-Quran selalu ujung-ujungnya adalah kepada itu. Menyadarkan mereka yang terkadang suka melenceng dalam kehidupannya, yang terkadang suka mengambil bisikan-bisikan lanatullah untuk menjadi mazhab perilakunya, tingkahnya, polanya di dalam kehidupan sehari-hari. Allah tidak pernah berhenti untuk terus sebanyak 6.666 ayat Al-Quran itu. Hayo manusia, gugah akalmu, mari kita berpikir.
Mari kita berpikir tentang alam semesta, mari kita berpikir tentang para malaikat, mari kita berpikir tentang kaum jin, mari kita berpikir tentang Rasul dan nabi-nabiku yang telah aku turunkan. Mari kita berpikir tentang kebaikan, sehingga manusia itu kembali dalam wujud insani, yang di dalam Islam dikatakan, lupa lagi, insan kamil atau apa itu, manusia yang sempurna. Meskipun tidak sesempurna Nabi Muhammad, meskipun tidak sesempurna para rasul, namun Allah senantiasa dengan kebaikannya. Mari aku ajak kalian, ini ucapan-ucapanku, tidak ada satu pun titik pun ayat di dalam Al-Quran yang tidak keluar, istilah kasarnya adalah dari mulutnya Allah, dari perkataannya Allah, dari ucapannya Allah, agar kalian itu tidak merasa sendiri di muka bumi ini, merasa terasing, merasa tidak terurus. Padahal tidak, Allah sangat mengurus yang namanya manusia. Bukan hanya kepada orang-orang yang baik, pada orang-orang yang jahat, kepada orang-orang yang zalim, pada orang-orang yang durjana. Apalagi itu, para nabi, para rasul, para wali, para imam itu diturunkan untuk orang-orang semacam itu, agar kembali menyadarkan mereka tentang kebenaran hak sejati mereka, agar tidak terbelenggu, terjerumus ke dalam lubang bisikan setan hanatullah, ke dalam logika-logika setania. Ayo ke dalam logika ilahiyah, ayo ke dalam logika Allah. Mari manusia, aku sempurnakan manusia ini dengan Al-Quran, lalu aku bentengi dengan akhlak mulia Muhammad, dengan akhlak mulia para sahabatnya, para keluarganya, agar kalian tidak terasing, agar kalian tidak merasa sendirian. Oleh sebab itu di banyak ahli tafsir dikatakan Al-Quran adalah juga makhluk kelak yang nanti akan menemani kalian di alam barzah, di alam penghisaban, sehingga kalian juga tidak merasa kesepian, tidak merasa sendirian. Itu mistiknya di dalam Al-Quran diajarkan. Kita sudah sampai kepada surat Al-Qiyamah dengan ayat yang terakhir, dan ayat yang terakhir ini adalah kata orang mati. Kembali mengingatkan manusia, jangan kau kira setiap perbuatanmu itu tidak akan diminta pertanggungjawaban manusia. Dan jangan engkau juga takut, wahai yang telah berbuat baik, yang telah berbuat jalan yang lurus, yang hidup 1 kali 24 jam dalam penderitaan, kesusahan, karena kalian jujur, karena kalian mau bekerja sama dalam kebaikan. Tenang, Allah hadiahkan berupa pahala yang terbaik. Kitab Aliyin akan menemani kalian, Al-Quran akan menemani kalian, amal-amal sodako, jariah, dan sedekah juga akan menemani kalian menghadap pada Allah dalam bentuk kemuliaan bersama nabi-nabi kalian kelak, insya Allah. Seperti sebuah film yang berdurasi 40 ayat, kita sudah sampai bagaimana surat Al-Qiyamah adalah proses pengiringan para pendusta, para penista, para pendurhaka Al-Quran, dan juga mereka yang suka meninggalkan sholat tanpa rasa takut, tanpa rasa ingin secepatnya keluar dari belenggu kebodohan, keluar dari belenggu kenistaan. 1 kali 24 jam, mari kita memohon bantuan Allah, karena tanpa bantuannya, karena tanpa ridhonya, karena tanpa kasih sayangnya, sulit kita tiap detik mengarungi kehidupan ini dalam naungan kesempurnaan Al-Quran, dalam naungan kemuliaan Al-Quran, dalam naungan kebesaran Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin.